Biksu Myungchul mendapat informasi bahwa ayah Bongpal pergi untuk mengejar hantu yang dulu membunuh istrinya dan ada seorang pemuda berwajah tampan yang mencari keberadaan ayahnya Bongpal. Sedangkan Hyeosung akhirnya membunuh Hyunju untuk menjaga rahasianya. Sukses mendapatkan uang hasil bayaran mengusir hantu di sauna, membuat Chunsang dan Inrang memikirkan cara bagaimana untuk terus bekerja sama dengan Bongpal. Mereka lalu menawarkan untuk membantu mengerjakan tugas-tugas Bongpal sekaligus mencarikan pekerjaan memburu hantu, asalkan ia mau melakukannya bersama mereka. Bongpal pun setuju selama ia tidak bergabung dengan klub mereka yang baru. 모든 것을 바꿔버리는 혁명적인 날이 옵니다. 국민체육관요? 얼마 주는데요? Hantu Hyunji mulai menyadari bahwa Bongpal tidak punya kawan di kampus dan terus menyendiri. Ia hanya mau bersosialisasi dengan Seoyeon dan itu membuat Hyunji merasa cemburu. Chunsan dan Inrang yang mengetahui berencana untuk menggunakan Seoyeon untuk menarik Bongpal ke klub mereka. Sementara itu, Profesor Hyeosung mentraktir Bongpal dan Seoyeon makan siang karena sebelumnya mereka telah membantu di kelasnya. 봉팔 학생은 집이 어디예요? Hal ini membuat Hyunji semakin cemburu. Namun saat ia sedang kesal dan nyaris terjatuh dari tangga, Bongpal tiba-tiba muncul dan menangkapnya. Chunsan dan Inrang melaksanakan misinya dalam menarik Bongpal dengan mengajak Seoyeon bergabung ke klub mereka. Mereka beralasan klub mereka akan dibubarkan apabila mereka kekurangan anggota. Karena kasihan, Seoyeon pun menyetujuinya. 도움 하나면 됩니다. 안녕히 가십시오. Malam harinya, hantu Hyunji kembali belajar untuk ujian seperti biasa. Namun karena tidak bisa mengerjakan soal, Bongpal mencoba mengajarinya. 필수 전체 집합 R 그 두 부분 집합 그래서 다음 조건은 모두 Aksi Bongpal tersebut membuat Hyunji semakin jatuh hati padanya. Tanpa mereka sadari, di luar apartemen, Profesor Hyeosung yang sudah mengetahui bahwa Bongpal adalah anak dari orang yang dicarinya sedang mengawasi dari kejauhan. Keesokan harinya, Chunsang dan Inrang menjemput Bongpal untuk mengusir hantu yang ada di sebuah kamar apartemen. Hantu yang ia temui ternyata bersosok anak kecil. Saat Bongpal menangkapnya, hantu kecil tersebut mendadak terlihat ketakutan dan ia pun kabur dengan menggigit lengan Bongpal. 장난 그만. Dari sudut lorong, Hyunji melihat ada aura roh jahat yang bergerak mendekati. Namun ketika Bongpal menyerangnya, ternyata yang muncul adalah Chunsang. Sekembalinya di apartemen mereka, Chunsan dan Inrang memberitahu Bongpal bahwa Seoyeon telah bergabung di klub mereka. Dan mereka memberikan formulir pendaftaran klub yang akhirnya ditandatangani oleh Bongpal. Bongpal yang penasaran dengan arwah anak kecil tersebut, kemudian mencari informasi di internet, di mana dia menemukan bahwa anak tersebut ternyata dulu meninggal karena disiksa oleh ayah tirinya. Bersama Hyunji, ia lalu bergegas kembali ke apartemen si hantu kecil dan mendapati dirinya telah ditangkap oleh hantu ayah tirinya. 은서구 아파트로 가주세요. Dengan emosional, Bongpal menghajar hantu si ayah tiri hingga ia musnah. Sedangkan si hantu kecil akhirnya dapat move on setelah bertemu dengan ibunya. Hal ini membuat Bongpal teringat kembali ke masa lalunya, di mana arwah ibunya sempat menemuinya sesaat sebelum terbang ke akhirat dan meminta maaf kepadanya. Biksu Myungchul akhirnya mengetahui bahwa selama ini Bongpal telah bekerja mengusir hantu. Ia merasa menyesal telah melakukan kesalahan di masa lalu yang membuat itu terjadi. Bongpal mengatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan hal tersebut dan justru bersyukur bahwa Myungchul telah menyelamatkannya. Malam harinya, Bongpal kembali bermimpi tentang masa lalunya. Ternyata, sejak kecil, ia dijauhi oleh teman-temannya karena mereka ketakutan mengetahui ia bisa melihat hantu.
Bongpal sendiri sebenarnya juga merasa ketakutan karena sering melihat hantu-hantu yang seram. 여기 오지 말랬잖아. 이 귀신아. Tanpa ia sadar, ia mengigau dan mengatakan agar hantu menjauh darinya. Hyunji yang kebetulan sedang berada di sampingnya menjadi tertegun mendengarnya. Seorang pria yang tersesat di hutan tanpa sengaja menemukan mayat Hyunju di hutan. Detektif yang menangani kasusnya agak kebingungan karena bekas cekikan di lehernya agak berbeda dengan cengkeraman tangan manusia biasa. Namun mereka mendapat petunjuk bahwa Hyunju menghilang setelah mengikuti kelas Profesor Ju Hyusung. Bongpal terbangun dan mendapati Hyunji tertidur sembari memegangi tangannya yang terluka. Ia meminta Hyunji keluar dan tak lama kemudian ia pun keluar dengan sudah berganti kemeja rapi. Seperti biasa, Hyunji meminta untuk ikut pergi. Ternyata hari itu adalah hari kematian ibu Bongpal dan ia pergi untuk memperingatinya bersama dengan Myung-chul. Dalam perjalanan pulang, Hyunji mencoba menghiburnya dengan memberikan tebakan-tebakan garing. 가장 외로운 몬스터가 뭐게? 뭐야? Pihak kampus resmi membubarkan klub Ghostnet, namun Chunsang dan Inrang yang tidak kehilangan akal mengajukan klub mereka yang baru, klub Sundai Sub, sehingga mereka kembali mendapatkan ruangan klub mereka. Untuk merayakannya, mereka berniat mengadakan piknik klub, dengan terlebih dahulu mengajak Seoyeon agar Bongpal pasti mau ikut. 내쉬면 안 돼. 우리가 임서연이 잘못니까 이렇게 무거운. Bongpal sendiri sedang bersama dengan hantu Hyunji yang kini mulai merasa berdebar-debar jantungnya apabila berada di dekat Bongpal atau memandangnya. Namun ia masih belum mau mengakui bahwa dirinya sedang jatuh cinta padanya. 괜찮아? Saat itu, kemudian Chunsang dan Inrang datang mengajaknya ikut berangkat piknik. Seperti biasa, Bongpal tidak tertarik untuk ikut, meski Hyunji memaksanya. Namun setelah Chunsang dan Inrang mengatakan bahwa Seoyeon ikut serta, Bongpal langsung menandatangani form keikutsertaannya, padahal kali ini giliran Hyunji yang memintanya untuk menolaknya. 야, 재밌겠다. 우리 가자. 응? 음식, 장소, 좀 신나는 레크레이션과 같이 가는 쪽으로 생각해 볼까요? Tempat piknik yang dituju ternyata adalah villa milik nenek Inrang. Namun karena ia tidak memberitahu terlebih dahulu, password pintu masuk ternyata sudah diganti, dan alarm pun berbunyi. Untung pihak security yang datang akhirnya tetap memperbolehkan mereka masuk. Hyunji yang sepanjang perjalanan sempat kesal dengan kedekatan Seoyeon dan Bongpal, menjadi lupa akan kesalnya setelah melihat keindahan villa tersebut. Saat sedang menaiki tangga, Inrang terjatuh dan kepalanya terbentur tembok. Hyunji yang datang melihatnya ternyata bisa terlihat oleh Inrang, yang menganggapnya sebagai bidadari. Untuk mengambil hati Bongpal, Chunsang berpura-pura lupa membawa ramen dan meminta Bongpal dan Seoyeon pergi berdua untuk membelinya. Hyunji yang mengetahuinya mencoba memberitahu Bongpal, tapi Bongpal tetap memutuskan untuk pergi. Tidak lupa, ia membelikan es krim untuk Hyunji, yang galau menyendiri di danau tidak jauh dari villa. Saat makan siang bersama di villa, Chunsang dan Inrang terus-terusan memanas-manasi Bongpal dan Seoyeon agar berpacaran. Hyunji kembali menjadi kesal, dan ia mengganggunya dengan meniupkan asap panggangan ke arah Seoyeon dan Chunsang. Bongpal yang melihatnya hanya bisa tersenyum kecil. Setelah makan, mereka bermain-main di danau, sambil tetap mencomblangi Bongpal dan Seoyeon plus membuat Hyunji makin cemburu. Tanpa menyadari bahwa danau tersebut adalah tempat terlarang, Detektif Kim yang mendatangi Hyeosung yang mengaku tidak terlalu mengenal Hyunju, namun saat mereka pergi, salah satu detektif sempat melihatnya tersenyum kecil sehingga ia merasa curiga kepadanya. 나 근데 무슨 일로? 저 혹시 교수님 수업 Terlebih setelah mengetahui bahwa sebelumnya ia menolak jabatan tinggi
dan memilih untuk mengajar di kampus dan membuka klinik hewan kecil-kecilan. Hyesung sendiri diam-diam masuk ke apartemen Bongpal dan mengamati barang-barang yang ada di dalamnya. Saat meninggalkan apartemen, ia berpas-pasan dengan biksu Myungchul yang ternyata mengenalnya. Hyesung hanya mengatakan bahwa mereka sudah lama tidak bertemu dan ia pergi meninggalkannya. Bongpal, Seoyeon, Chunsang, dan Inrang menghabiskan waktu dengan bermain-main dan minum hingga Chunsan dan Inrang mabuk. Inrang kembali bisa melihat Hyunji saat sedang bermain truth order. Seoyeon mengatakan bahwa ada orang yang dia sukai belakangan ini, namun orang itu tidak ada di sini. Hyunji yang mendengarnya menjadi senang sekaligus merasa sedih pada Bongpal. Keesokan harinya, saat duduk di danau, ada hantu yang menarik kaki Seoyeon ke dalam air. Bongpal mengira itu adalah ulah Hyunji, karena sebelumnya berkali-kali ia menjahilinya dan marah kepadanya. 그런 거 아니거든? 서현 선배 옆에 너밖에 없었는데 그럼 누가 그러냐? Saat membeli obat di toko, Bongpal baru mengetahui bahwa danau tersebut terlarang karena ada hantu air yang tinggal di sana. Ia segera bergegas kembali ke tempat Hyunji, dan benar, Hyunji yang saat itu sedang ditarik ke bawah air oleh si hantu air. Bongpal pun langsung melompat masuk ke dalam danau.